Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang topik satu yaitu digitalisasi telekomunikasi. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri Muhammad Haikal Anwar dengan NIM 10102230045. Dengan saya Agila Gustriana dengan NIM 11012232254. Saya M. Safi'i Ma'arif dengan NIM 11012234415. Oke, untuk materi pertama akan dibawakan oleh Agil Agustiana dengan judul Blok Sistem Telekomunikasi. Eh, Oke, secara garis besar sistem telekomunikasi terbagi atas menjadi tiga blok, yaitu transmitter atau pengirim berfungsi untuk mengolah pesan kirim menjadi sinyal ke media transmisi komunikasi, yaitu media media untuk mengirim sinyal dari pengirim ke penerima. Next. Dalam blok pemancar terdapat komponen modulator, up converter, penguat atau gen. Informasi akan ditumpangkan pada sinyal pembawa atau sinyal kirim sebelum dikirimkan melalui gelombang radio. Perlu adanya proses perubahan sinyal input menjadi sinyal radio transmisi, seperti adanya proses perubahan sinyal penguatan dan proses transmisi itu sendiri. Sedangkan pada blok penerima terdapat komponen demodulator, down converter, dan penguat atau gain. Sinyal gelombang radio akan mengalami penguatan dikarenakan sinyal di penerima sangat rendah. Kemudian sinyal gelombang radio akan mengalami perubahan menjadi sinyal informasi. Next. Komponen pertama adalah modulator dan demulator. Komponen modulator di blok pemancar berfungsi menumpangkan sinyal frekuensi dengan sinyal pembawa menjadi intermediate frekuensi. Sedangkan komponen demodulator di blok penerima berfungsi untuk mengubah sinyal intermediate frekuensi menjadi sinyal informasi dengan memisahkan sinyal informasi dengan sinyal pembawa atau carrier signal. Komponen kedua adalah up converter. Komponen ini berada di blok transmitter berfungsi untuk mengubah frekuensi sinyal informasi yang berada pada intermediate frekuensi menjadi radio frekuensi yang kemudian diteruskan ke penguat agar ditransmisikan melalui udara. Sinyal intermediate frekuensi berkisar 70 MHz, sedangkan radio frekuensi berkisar di frekuensi yang digunakan di media transmisi. Next. Selanjutnya ada down converter berada di penerima kebalikan dari up converter. Down converter mengubah frekuensi radio yang ditangkap dari udara menjadi frekuensi informasi yang nantinya akan diolah dan diproses menjadi informasi. Next. Komponen selanjutnya adalah amplifier, merupakan penguatan sinyal pada sisi transmitter. Amplifier melakukan penguatan sinyal radio frekuensi sebelum sinyal tersebut dipancarkan melalui media transmisi sinyal RF yang berada dari up converter biasanya berdaya rendah, sehingga melalui penguatan RF tersebut akan daya besar yang selanjutnya diteruskan ke media transmisi. Sedangkan pada receiver sinyal RF yang berada dari media transmisi mengalami penurunan yang besar, maka amplifier melakukan penguatan sinyal terima dan noise figurnya harus rendah. Next. Selanjutnya ke materi yang kedua yaitu gelombang pembawa. Bagian pertama kita membahas pengertian gelombang pembawa. Gelombang pembawa adalah berbentuk gelombang sinusoida yang dimodulasi untuk mengirimkan informasi jarak jauh yang disalurkan ke udara. Gelombang pembawa ini atau gelombang radio merupakan frekuensi yang jauh lebih tinggi daripada sinyal modulator yang merupakan informasi modulasi yang dikirim. Pada komunikasi radio, gelombang pembawa dipancarkan oleh pemancar atau pengirim saat mengirimkan isyarat atau sinyal melalui ruang bebas atau udara atau bahan tertentu sehingga isyarat tersebut dapat diterima pada penerima. Next. Selanjutnya, pembahasan tentang penumpangan sinyal informasi ke gelombang pembawa. Hasil proses penumpangan tersebut
disesuaikan dengan karakteristik amplitudo, maka menghasilkan gelombang modulasi amplitudo, sedangkan proses penumpangan tersebut mengikuti karakteristik frekuensi, maka menghasilkan gelombang modulasi frekuensi. Proses penumpangan tersebut dilakukan pada komponen modulator. Next. Bagian berikutnya adalah transmisi tanpa menggunakan gelombang pembawa. Transmisi tanpa menggunakan gelombang pembawa adalah transmisi sinyal menggunakan media fisik. Fisik berupa kabel atau kawat, yaitu kabel koaksial, tembaga, dan fiber optik. Pada sistem komunikasi dengan kabel fixed user atau wire user biasanya menggunakan gelombang pembawa. Transmisi tanpa menggunakan gelombang pembawa dapat mengantarkan sinyal yang jernih dan kuat terhadap cuaca. Akan tetapi proses pemasangan transmisi yang pertama memerlukan waktu yang lama. Next. Salah satu contoh dari transmisi tanpa gelombang adalah public switch telephone network atau disingkat dengan PSTN. Sinyal informasi langsung ditransmisikan pada frekuensi baseband melalui kabel tembaga. Sinyal informasi ini merupakan sinyal suara manusia yang langsung ditransmisikan pada sistem ini. Frekuensi yang digunakan sekitar 300 Hz sampai dengan 340 Hz. Next. Bagian berikutnya adalah transmisi dengan menggunakan gelombang pembawa. Transmisi dengan menggunakan gelombang pembawa adalah transmisi sinyal menggunakan media non-fisik atau melalui media udara. Media non-fisik berupa gelombang mikro, antena komunikasi seluler, dan satelit. Pengiriman sinyal dengan gelombang pembawa akan mengalami proses penumpangan sinyal informasi ke gelombang pembawa yang disebut dengan proses modulasi. Transmisi dengan menggunakan gelombang pembawa saat ini sangat berkembang. Sistem komunikasi dengan transmisi pembawa adalah sistem komunikasi seluler, sistem komunikasi gelombang mikro, dan sistem komunikasi satelit. Next. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu tentang mengenai rugi-rugi transmisi. Rugi-rugi transmisi tanpa dan dengan menggunakan gelombang pembawa. Jenis-jenis rugi-rugi yang akan dibahas adalah atenuasi, distorsi, noisy, dan interferensi. Dalam perhitungan perencanaan sistem komunikasi, rugi-rugi transmisi ini diperhitungkan dengan jelas. Next. Rugi-rugi transmisi yang pertama dibahas adalah atenuasi. Atenuasi adalah penurunannya daya sinyal akibat pengaruh jalan transmisi. Untuk menghindari hal ini, jarak media transmisi dibatasi dengan pengaruh atenuasi tidak banyak mengganggu pada sinyal. Pengaruh atenuasi terhadap sinyal berbeda-beda antara satu media transmisi dengan lainnya. Untuk mengatasi atenuasi, bisa juga menggunakan perangkat seperti amplifier atau repeater yang berfungsi meningkatkan kembali level daya sinyal. Selain jarak, atenuasi sinyal juga merupakan fungsi frekuensi karena sinyal biasanya memiliki beberapa komponen frekuensi. Maka amplifier biasanya didesain berbeda-beda menyesuaikan dengan frekuensi sinyal. Next. Rugi-rugi transmisi selanjutnya yaitu distorsi. Distorsi karakteristik dari sinyal sinusoida adalah kecepatannya berbeda-beda sesuai dengan frekuensi sinyalnya. Pada sinyal data yang kita kirim melalui media transmisi seperti telah disinggung sebelumnya memiliki beberapa komponen frekuensi. Ini mengakibatkan waktu sampai sinyal berbeda-beda sesuai dengan komponen frekuensinya. Akibatnya, sinyal akan mengalami distorsi tunda, yaitu ketika satu simbol dengan simbol lainnya tidak sampai dalam waktu yang tetap. Next. Selanjutnya ada noise, adalah sinyal-sinyal yang tidak diinginkan yang selalu ada dalam suatu sistem transmisi. Noise ini akan mengganggu kualitas dari sinyal terima yang diinginkan dan akhirnya mengganggu proses penerimaan dan pengiriman data. Jenis noise antara lain thermal noise, intermodulation, crosstalk, dan impulse noise. Next. Selanjutnya ada interferensi.
Interferensi adalah sinyal pengganggu yang tidak diinginkan di mana frekuensinya berdekatan atau sama dengan sinyal yang diinginkan serta berdaya besar. Ada beberapa jenis kategori interferensi, yaitu cross polarisasi adalah gangguan disebabkan dari penggunaan frekuensi yang sama dan powernya yang dipancarkan atau transmitter. Kedua yaitu interferensi co-channel atau antar kanal adalah gangguan disebabkan oleh frekuensi channel atau tidak ada jarak antara kedua frekuensi atau baseband. Yang ketiga yaitu interferensi retransmit adalah gangguan disebabkan ketidaksempurnaan instalasi stasiun bumi yang bekerja. Dan yang terakhir yaitu yang keempat yaitu interferensi intermodulasi antar carrier. Adalah gangguan ketidaklinearan dari power amplifier atau HPA bila digunakan untuk multi carrier. Baiklah, selanjutnya adalah modulasi yang dijelaskan oleh saya. Modulasi adalah proses menumpangkan informasi atau information message pada suatu gelombang pembawa atau carrier wave. Penumpangan ini dilakukan dengan mengubah parameter dari gelombang pembawa secara proporsional atau sesuai dengan sinyal informasi. Sinyal informasi frekuensi rendah. Sinyal informasi merupakan sinyal yang frekuensi rendah dan sinyal pembawa merupakan gelombang sinusoida yang berfrekuensi tinggi. Selanjutnya yaitu demodulasi yang berlawanan dengan modulasi. Demodulasi adalah yang memisahkan sinyal pesan dengan sinyal carrier. Gelombang pembawa sinyal ini disebut carrier dan berbentuk sinusoida. Dalam demodulasi, sinyal pesan dipisahkan dari sinyal pembawa frekuensi tinggi. Amplitudo dari sinyal pembawa berubah sesuai dengan karakter. Ada 3 teknik modulasi. Yang pertama yaitu adalah perubahan amplitudo, perubahan frekuensi, dan juga perubahan fasa. Untuk perubahan amplitudo sinyal pembawa berubah sesuai dengan karakteristik amplitudo sinyal informasi. Yang kedua, untuk perubahan frekuensi sinyal pembawa berubah sesuai dengan karakteristik amplitudo. Amplitudo sinyal input, amplitudo tidak berubah. Dan yang terakhir adalah perubahan fasa. Merubah fasa sinyal pembawa sesuai sinyal demodulasinya sehingga amplitudo dan frekuensinya sama. Tetapi fasa sinyal pembawa berubah sesuai dengan sinyal informasinya. Berikutnya yaitu adalah ada 2 jenis modulasi. Yang pertama adalah modulasi analog. Ada bagian AM, FM, dan juga PM. Sinyal masukan dari ketiga ini adalah disebut analog. Dan yang kedua adalah modulasi digital. Ada ASK, FSK, PSK, dan juga QAM. Keempat sinyal ini merupakan pengkodean sinyal analog ke dalam sinyal digital. Selanjutnya adalah multiplexing yang akan dijelaskan oleh M. Safi'i. Selanjutnya adalah multiplexing. Next. Multiplexing adalah proses penggabungan beberapa saluran atau kanal pembicaraan menjadi suatu kanal secara keseluruhan. Hal ini dilakukan tanpa harus merusak informasi pada setiap kanal. Tujuan dari proses multiplexing adalah meningkatkan efisiensi penggunaan bandwidth atau kapasitas saluran transmisi dengan cara membagi akses bersama dan menghemat jumlah saluran atau kanal yang digunakan. Multiplexing ada di bagian pemancar dari sistem komunikasi atau jaringan komputer. Perangkat yang melakukan multiplexing adalah multiplexer yang disingkat dengan mix. Next. Sedangkan untuk di sisi penerima, gabungan kanal atau satu kanal akan kembali dipisahkan sesuai dengan tujuan masing-masing. Proses ini disebut demultiplexing. Demultiplexing berada di bagian penerima dari sistem komunikasi atau jaringan komputer. Perangkat yang melakukan demultiplexing adalah demultiplexer yang disingkat dengan demux. Next. Setelah membahas definisi dari multiplexing dan demultiplexer, pada bagian ini kita membahas aplikasi dari demultiplexing. Pada gambar telah
terlihat bahwa perangkat masukan tersebut berupa pemutar musik komputer atau laptop satelit digital dan TV kabel digital. Semua perangkat tersebut menggunakan satu pengeras suara. Setiap perangkat diberikan masukan D0 atau pemutar musik D1 untuk laptop D2, lalu satelit digital, dan D3 untuk TV kabel digital. Next. Perangkat multiplexer merupakan pengatur gerbang logika. Telah terlihat pada gambar bahwa gerbang logika telah diatur berdasarkan kombinasi angka 0 dan 1. Gerbang logika yang digunakan adalah gerbang logika AND, gerbang logika SOR, dan gerbang logika NOT. Pengaturan kombinasi angka 0 dan 1 disesuaikan dengan perangkat yang digunakan pada gambar ini. Di kombinasi angka 0 untuk pemutar musik 01 untuk laptop 10 untuk satelit digital dan 11 untuk TV kabel digital. Next. Selanjutnya kita akan membahas tentang aplikasi demultiplexing. Pada gambar ini telah terlihat bahwa satu komputer menggunakan beberapa perangkat pencetakan dokumen. Perangkat tersebut berupa printer hitam putih, mesin fax, printer warna, dan pen plotter. Setiap perangkat diberikan keluaran D0 untuk printer hitam putih, D1 untuk mesin fax, D2 untuk printer berwarna, dan D3 untuk pen plotter. Next. Perangkat demultiplexer menggunakan gerbang logika mirip dengan perangkat multiplexer. Dengan menggunakan perangkat demultiplexer, maka suatu komputer dapat menggunakan semua perangkat pencetakan dokumen. Dalam perangkat demultiplexer sudah diatur kombinasi angka untuk masing-masing perangkat. Kombinasi angka 00 untuk printer hitam putih, 01 untuk mesin fax, 10 untuk printer berwarna, dan 11 untuk pen plotter. Next. Oke, selanjutnya itu adalah jenis-jenis multiplexing yang akan dijelaskan oleh saya. Yang pertama ada konsep FDM. Sinyal suara yang akan ditransmisikan melalui satu kanal, di mana ketika sinyal tersebut ditransmisikan melalui kanal dengan teknik FDM, maka kanal tersebut ditransmisikan pada frekuensi yang berbeda-beda. Seperti dalam contoh 300 sampai 3400 Hz, dan lain-lain. Selanjutnya adalah sistem FDM di transmitter FDM. Sinyal dari hasil multiplexer yang ditransmisikan berupa sinyal analog pada receiver. Setiap receiver memiliki filter bandpass yang akan meloloskan frekuensi-frekuensi subkanal yang digunakan untuk melakukan demodulasi sinyal informasi. Selanjutnya adalah sistem FDM di receiver FDM. Sinyal FDM yang diterima oleh receiver kemudian akan diubah menjadi sinyal baseband yang akan dipisahkan menjadi sinyal subkanal. Setelah pengertian dari FDM dan sinyal-sinyal FDM, contoh penggunaan FDM yaitu adalah telepon analog, FM atau frekuensi modulator, dan ADSL atau Asymmetric Digital Subscriber Loop. Selanjutnya adalah ada konsep TDM atau Time Division Multiplexing. Konsep ini menggunakan prinsip giliran yang bergantian setiap user bisa menggunakan seluruh sistem secara bergantian sesuai dengan waktu yang sudah disepakati. Pergantian ini dilakukan secara periodik dan berkala. Selanjutnya adalah sistem TDM di transmitter TDM. Secara konsep transmitter dan receiver pada TDM ini hampir sama, di mana pada transmitter sistem informasi akan masuk ke dalam buffer untuk menunggu giliran transmisi. Pada receiver, tiap user akan menunggu informasi yang ditujukan kepadanya sesuai dengan giliran secara bergantian. TDM dan FDM ini merupakan teknik multiplexing dasar yang masih sering digunakan sampai saat ini. Baiklah, untuk materi terakhir yaitu transmisi digital yang akan dijelaskan oleh M. Sapi.
Selanjutnya adalah transmisi digital. Dengan transmisi digital terdapat dua topik yang akan dibahas, yaitu Plesiokronus Digital Hierarchy atau PDH dan Sinkronus Digital Hierarchy atau SDH. Topik pertama yang akan kita bahas adalah Plesio Digital Hierarchy merupakan teknologi yang digunakan pada jaringan telekomunikasi untuk mengangkut data dengan kapasitas melalui perangkat keras digital seperti fiber optik atau objek atau sistem microwave radio. Plesiokronus berasal dari kata plesio, bahasa Yunani yang berarti dekat, dan kronus yang berarti waktu. Kecepatan data atau data rate diatur oleh suatu clock pada peralatan untuk membangkitkan data sehingga data yang dikirimkan dengan stream yang berbeda dapat digabungkan dengan data dari sumber lain dengan rate yang sedikit berbeda. Next. Untuk mentransfer beberapa data atau stream dari suatu tempat ke tempat lain dilakukan multiplexing setiap grup dari E1, E2, E3, dan E4. Next. Dalam PDH terdapat konsep add and drop untuk melakukan drop and insert 2 Mbps stream dan 140 Mbps terang. Diperlukan background terang 140 Mbps tersebut dan menyisipkan atau insert sepasang multiplexer 34 Mbps ke 140 Mbps pada terang 140 Mbps. Kemudian dilakukan demultiplex pada stream 34 Mbps dengan mengisolasi 8 Mbps dan lakukan multiplex pada stream 8 Mbps yang lain melalui multiplexer ke layar yang lebih tinggi pada terang 140 Mbps. Next. Next. Sinkronus Digital Hierarchy atau SDH. Seperti PDH didasarkan pada hierarki yang berulang dalam frame yang mempunyai panjang tetap dirancang untuk membawa kanal-kanal tropik isokronus. SDH memiliki dua keuntungan pokok, fleksibilitas yang demikian tinggi dalam hal konfigurasi kanal pada simbol-simbol jaringan dan meningkatkan kemampuan manajemen jaringan baik untuk pilot traffic maupun elemen-elemen jaringan. Next. Secara bersama-sama kondisi ini akan memungkinkan jaringannya untuk dikembangkan dari struktur transport yang bersifat pasif ada PDH ke dalam jaringan lain yang secara aktif mentransportasikan dan mengatur informasi. Elemen-elemen SDH terdapat path terminating element, digital cross connect, regenerator, add or drop multiplexer. Baiklah, sekian penjelasan tentang materi digitalisasi telekomunikasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.